Yayasan Guru atau YSG lagi ada di daerah Kalurang. Rencananya kita mau ada lamatur, mau jajal apa ke arah tempat Marijan dulu. Masa lagi ngerti gue. Warga Bapak sekalian. Jadi kita berada di Dusun Pentong. Dusun Pentong ini dari puncak Merapi sana, hitungannya puncak ya, itu 7 kilo jaraknya. Dan waktu awan panas menerjang dusun sini, ini warga semuanya sudah disuruh turun. Jadi alhamdulillah untuk kampung sini nggak ada korban jiwa. Alhamdulillah. Nah, ini adalah museum pribadi. Jadi ini rumahnya Pak Rian. Terus sebelahnya adalah orang tuanya Pak Rian. Nah, waktu kondisi tersapu awan panas, ini semuanya roboh. Innalillahi. Kecuali tembok-tembok ini. Cuma atapnya aja yang baru biar untuk destinasi Leres-leres. nyaman. Nah, dulu sebelum erupsi Merapi, warga di sini mayoritas peternak sapi perah, sapi yang menghasilkan susu. Nah ini salah satu kerangka sapi asli ya, bisa dilihat. Terus waktu erupsi ini evakuasi korban, terus ini terbakar dengan sendirinya karena saking panasnya. Terus itu kan bahan kering, kayu-kayu kering. Terus ini malam itu juga abu sampai ke Tugu Jogja. Mari kita ke dalam. Nah, ini ada jam ya, saksi bisu, istilahnya orang mengatakan bisu. Jadi awan panas dari Gunung Merapi waktu tanggal 5 November itu menunjukkan pukul 24:05 dini hari. Itu mana Pak? Dini hari itu dari menyapu, awan panas menyapu kampung Petong sini. Menunjukkan pukul itu. Jamnya langsung meleleh? Iya, meleleh kan berbahan plastik Pak. Ada awan panas atau apa, ada tanda-tandanya nggak? Iya, itu kan sebelumnya 2 minggu sebelumnya itu kan Sudah terasa ya? Ada dari pemerintah sudah menginstruksikan warga untuk turun semuanya. 2 minggu ya? Iya. Jadi masih ada tempo ya? Terus ini ada kejadian kalau di siang atau di malam hari. Kalau di malam hari gini, Tanda-tandanya gitu ya? ada pijar. Bukan tanda-tanda, tidak terjadi. erupsi. Sudah erupsi ya. Jadi kan kalau malam ini kelihatan merah Pak? Ya, merah. Api. Nah kalau siang kayak ini, Oh. wedus gembel namanya orang Jawa. Ini kayak bulu domba. Tapi ada lelehan itu Iya. air ya? Nah, erupsi itu waktu mengeluarkan kayak awan panas merah begini, saya pernah dengar cerita apakah bercampur dengan pasir yang membara gitu? Iya. Oke. Mungkin merahnya merah pasir Pak. Ya, merah karena pasir. malam jadi kayak api Pak. Kalau siang kayak ini. Oh, Ini iya. juga Ya, pasir. ya, karena terang ya. Iya. Nah ini bagian perabot rumah tangga yang meleleh akibat terkena awan panas. Bola tapi masih utuh sih. Ya, karet. Kalau ini bolak-balik. Koin masih utuh. Iya. Kalau koin kan biasanya di tempat yang agak Pak, rapat. Misalnya di lemari atau di mana. Nah, langsung ya. Iya, kalau kayak gini kan biasanya langsung terbuka. Iya, ini piring Pak. Oh, piring. Cawan lah, kelihatannya kan kecil ya. Kaca. Kaca. Beli. Jadi yang berbahan kaca itu meleleh Pak. Hmm. Ini evakuasi hewan ternak. Masih ada yang hidup, tapi akhirnya disembelih. Oh, Karena sampai daging iya, ini merah-merah ini Udah pasir. kita tidak Ya, ya. sanggup melihatnya. Nah, ini beberapa yang terkubur terkena abu ya di dalam rumah kayak itu. Terus ini evakuasi waktu itu gak cepat Pak. Jadi waktu evakuasi entah itu masih hidup atau sudah meninggal, ketemu langsung bawa jadikan satu, bawa turun. Karena waktu itu masih erupsi masih besar. Nah ini waktu erupsi bersamaan dengan turun hujan. Jadi abu itu melekat pada kita. Iya, iya. Sedangkan kalau bawa mobil Pak,
bawa mobil itu kepala sopir maaf ya, itu pasti di luar pintu. Masalahnya kalau di dalam nggak kelihatan, wiper pasti macet Pak, karena saking tebalnya abu. Nah ini seperti yang kita lihat di kiri jalan tadi adalah makam massal. Nah, korban erupsi Merapi yang di atas sana itu dimakamkan di sini jadi satu lubang jadi satu sekitar 20 orang. Dan kenapa dimakamkan di situ? Karena kalau dimakamkan di tempat asalnya itu nggak memungkinkan karena kondisi Merapi sangat masih awas sekali. Nah, ini ada tulisan Merapi tak kenaikan janji. Itu artinya setiap siklus 5 tahun 4 sampai 5 tahun Ya, itu akan mengeluarkan erupsi, tapi skalanya kecil, tidak seperti 2010. Kalau juga kalau dengar itu juga 1 abad sekali Ya, sekitar 70-an tahun nggak akan keluar. 2010 itu bersamaan dengan 5 tahun sekali sama 1 Ya, abad sekali. betul. Betul. Nah ini wajah kampung sini ya, sebelum erupsi kayak ini, hijau ya. Setelah erupsi kayak ini. Nah ini, tuh, jadi kayak padang pasir. Iya. Kalau yang ini Pak, ini belum termasuk erupsi paling besar. Paling besar kan 5 November. 5 November. Sebelum itu kan sudah erupsi, jadi kurang habis semuanya. Nah setelah ini kita Merapi sana. Ya. Jadi kayak arang ini. Jadi yang itu yang masih berdiri itu sudah mati gosong. Ya Allah. Artinya apa? Nanya itu yang namanya ada batu yang buat sholat Mbak Marijan itu almarhum, ada batu Sri Manganti itu masih ada nggak itu? Kalau batu kelihatannya Sri Manganti udah nggak ada ya? nggak di sana nggak ada batu Pak di rumahnya Mbak Marijan. Itu di atas. Mungkin sudah terbawa erupsi kabur. Mungkin ya, karena di atas sih ya posisinya ya. Apalagi Ini artinya apa Pak? yang mana? Ini tulisan. Gumeraring jagat dudu awet kersaning alam. Terus kasih sama Manungso itu awet kuasane. dudu awet kuasane. Jadi yang kuasa adalah Maha Kuasa. Jadi orang kita itu nggak bisa menciptakan lah. Intinya Apa nggak punya wewenang? nggak punya wewenang gitu lah. Ya? Iya. Ayam. Loh. Kayak dinosaurus. Iya. Saurus. Saurus. Terus namanya kalau yang di jalan itu yang berjasa, biasanya gambaran rumah yang terbentuk sekarang dari wisata kayak gini, kelihatannya kan ini, terbengkalai kayak ini. Nah, tadi kita masuk dari sini Bapak. Nah ini jalan utara selatan. Oh kena itu kena itu. Kena. Nah ini kita masuk di sini, pas nyebrang jalan tadi ini. Iya. Nah, yang namanya Pak Rian yang punya museum ini, ini putra putrinya. Nah, termasuk ini. Salah satu koleksi elektronik ini adalah tape mini combo ya ini ya. Jadi satu karena berbahan plastik, mudah terbakar jadi jadi satu. Ya. Ini ada tulisannya, ini kumpul. Cuma ini aja Pak. Perkara ini kan speaker Pak. Oh, speaker Ini kanan kiri ini speaker, terus ini tempat kaset itu Pak. Iya jadi satu Pak. Nah kalau di dalam ini ada ruang pusaka. Zaman dulu kan orang tua masih kenal dengan apa istilahnya magis lah. Ada juga enggak kan terkreasi. Itu tertinggal. Pengunjung wanita Itu ada ini ruang pusaka ini ya. Ruang pusaka. Jadi pada erupsi itu ternyata itu keris itu enggak itu. Utuh ya, Mas, ya? Utuh ya. Sama tombak nih. Yang punya rumah ini dilarang mengambil gambar. Oh dilarang ngambil gambar. Oh, dilarang. itu tulisannya di dalam. Nggak kelihatan. Oh. Nah, ini juga ruang ini. Yantonya itu masih ada atau enggak? Siapa? Pak Yantonya. Masih ada kan warga sini udah mengungsi semua. Kita geser ke sebelah sini ya Bapak. Ya. Kalau ini rumahnya orang tuanya Pak Rian, namanya Pak Dimin. Ini dulunya rubuh semua. Jadi didirikan lagi seperti bentuk semula. Nah,
Bapak-bapak sekalian, kalau dari sana sampai sini sampai ke tempat Mbah Marijan nanti melihat kayu-kayu kayak hitam ini terbakar dengan sendirinya karena awan panas. Kayak arang ini, hitam-hitam ini. Asli terkena awan panas. Enggak anu ya, enggak apa? Enggak hancur. Ya. Sebagian Pak kayu yang kualitasnya jelek pasti hancur. Ya, hancur. Nah. Ini adalah koleksi perabot rumah tangga, dapur. Ini masih namanya Pak Rian tadi? Bukan, ini tempat orang tuanya Pak. Orang tuanya? Pak Gimen namanya. Tapi Pak Gimen sudah meninggal, yang bapaknya. Tapi meninggal setelah erupsi. Nah ini ada sebagian wayang yang masih ada atau gamelan kesenian tradisional. Punya Pak Gimen ya? Dusun sini Pak, kampung sini. Oh, kampung sini. Jadi dulunya sebelum erupsi itu kegiatan tradisional. Oh iya. Itu masih kenal Pak. Betul. Kalau orang Jawa kerenengan. Ya. Sebelah kiri kita adalah alat perangan zaman dulu, lampu petromak. Berbahan bakar minyak tanah, penyulut apinya betul, pakai sarung apa Ya, sarung lampu. itu yang namanya Pak Jimin itu atau itu sama Pak Jimin yang kok tahu di situ makan nih. itu ngaruh itu pasti nggak boleh ini kayak kulon itu rakyat jadi bapak-bapak lihat ya ini ada beberapa penanaman yang dilingkari sebelum mana sebelum ini yang dilingkari ini Oh, ya. terus ini foto pewayangan. Iya. Yang diduga-duga sama. Terus nanti kita setelah ini Bapak, kita menuju ke batu alien, batu yang menyerupai wajah. Ada mulut, mata, hidung, telinga. Oh iya. Jadi start sini adalah dulunya rumah penduduk terkubur Mataram. Aslinya rumahnya nah, Gunung Merapi itu sebelum erupsi 2010 kayak ini, mengerucut. Iya. Setelah erupsi 2010 terbelah kayak itu Pak. Kalau tadi pagi cerah Pak, tapi mudah-mudahan nanti kita ke atas meskipun puncaknya kelihatan jadi kita bisa lihat. Ini yang diakibatkan dengan banjir lahar dingin. Jadi waktu itu bukan awan panas saja yang berbahaya. Di samping awan panas, lahar dingin. Kencang nih ya. Jadi lahar dingin itu diakibatkan kalau puncak Merapi itu hujan. Nah, waktu itu kan material belum turun juga. Terbawa banjir. Nah, ini akhirnya lari. Lahar dingin. lahar dingin sampai ke Kali Code sana. Jogja. Nyebrang jalan itu. Iya. Jalan Pokoknya Magelang. sungai-sungai. Nah, kali sampai ke Kali Code sana, sungai yang membelah kota Jogja. Ini kanan kirinya dulu juga rusak parah. Karena banjir lahar dingin Iya, ya. materialnya kan masih. Oh, Ya, buka. Iya tuh. Iya. Kerasa. Code terus Oh, kalau semua kali yang kalau Kali Code bukan Kali Kerasa Bapak. Kali Boyong. Lain lagi, ya. Kali Boyong terus di kota namanya Kali Code. Oh, mana? Yang nyebrang jalan Magelang itu apa? Itu kerasa. Iya, masuk Magelang. Itu termasuk ini ya? Iya, Kali Kerasa, Kali Code. Di rumahnya tengah. Nah, ini sebagian sepeda yang masih ada ya, meskipun sudah rusak parah. Ini sepeda-sepeda yang udah kena Awan panas. ya kan, tinggal kerangkanya. Tinggal kerangka doang. Terus ini adalah replika rumah yang kita kunjungi Bapak. Bentuk aslinya dulu seperti ini. Kita aslinya. Ya. Ini yang kita masuki sekarang. Terus ini adalah kandang ternak sapi sebelah kiri kita. Tapi ternyata sudah nggak ada. Terus itu ada toilet. Kejadian ini gimana? Tetap ya punya ini yang sebelum terjadi kejadian erupsi tetap hak ini. Belum tidak dimiliki Pemda ya? Iya. Cuma nggak boleh ditempati lagi. Ya. Ganti untung nggak? Enggak, Pak. Tapi dibuatkan pemerintah. Oh, Rumah. oh pengganti ya. Nah, ini batu-batu besar. Salah satu batu yang masih sekarang ada di tengah jalan di Burunggang sana. Iya, di perempatan ya.
Di jalan Pak? Di tengah jalan, perempatan ke timur Pak. Nah, Itu jalan menanjak gini, pas di tengah-tengah. yang dulunya katanya dari atas Iya. pindah ke situ gitu. Iya. Sampai sekarang masih ada Pak. Ya, iya. Ini yang kita kunjungi di sana, yang Bapak yang pimpinannya adalah di tempat Mbak Marijan. Iya. Mbak Marijan itu sasarannya fotonya kayak ini. Ini Mbak Marijan. Setelah Mbak Marijan meninggal, diteruskan oleh putranya yang namanya Pak Asih. Putra ketiga dari Mbah Marijan. Kalau ini Pak Rian yang punya museum gini. Waktu erupsi 2010, semua rumah yang hancur itu dibuatkan huntara, hunian tetap sementara kayak ini. Pakai bambu. Iya, iya. Setelah tercover semua, baru dibuatkan hunian tetap. Bentuk Permanen. dan ukurannya sama. Yang penting kan kalau huntara ini semua tercover dulu Bapak. Setelah tercover, baru dibuatkan hunian tetap. Lokasi di Atas tanah. nggak artinya tidak di sini, beda kelurahan. Beda. Jadi Untap ini di atas tanah milik pemerintah. Biasanya kelurahan, Pak. Tapi ada sebagian juga tanah yang milik pribadi di bawah itu dibuatkan juga oleh pemerintah, tapi bentuknya juga sama kayak ini. Nanti untuk gambaran aja, rumah Mbak Malika ini bentuknya kayak ini. Masjidnya juga setelah terjadi erupsi awan panas, jadi kayak itu. Nah, ini dulunya mobil ABD warnanya kayak ini. Karena terkena ancaman awan panas beberapa kali, akhirnya kayak begitu. Nanti Bapak bisa melihat di sana. Jadi 2 orang relawan, satu wartawan Vivanyus itu meninggal di dalam mobil ini. Jadi mobil itu sedianya terakhir mau evakuasi Mbah Marijan. Tapi baru sampai di halaman sudah meninggal di dalam mobil ini. Dua-duanya. Nah ini kondisi setelah terjadi awan erupsi ya. Ini mobilnya di depan rumah Mbah Marijan. Jadi gunung ini seperti gunung pasir waktu terjadi erupsi. Yang paling ujung itu kan awan panas. Ini ya. Kita berkumpul dulu. Jadi dari puncak ya, Bapak-bapak, hitungannya puncak Merapi sampai sini itu 7 kilo jaraknya. Iya, 7 kilo. Dan ini dulunya adalah rumah warga di bawah ini. Jadi sekitar ada 3 rumah dan kandang ternak. Waktu erupsi 2010, sebelah kanan ini adalah Sungai Gendol yang dalamnya sebelum erupsi 70 meter. Setelah erupsi dan adanya banjir lahar dingin meluap, akhirnya kampung ini terkubur dengan material ini. Jadi batu ini langsung dari arah Gunung Merapi sana di atas di utara sana, dan dinamakan batu alien itu dari kata bahasa Jawa alih. Alih itu pindah. Nah, pindah. Jadi pindah dari Gunung Merapi sampai ke sini. Jadi warga sini tatanya batu itu sudah berada di sini dan itu asli, bukan pahatan ya. Nah, Bapak bisa melihat dari sini pakai HP. Imajinasi aja. Kalau pakai HP jelas kan. Buritan wajahnya dia menengok ke sebelah kanan. Iya kan? Oh. Diem, Mbak. Diem agak kelihatan sekali. Tetapi bangunan yang di dalam pagar ini dibangun setelah ada pandemi kemarin. Ada spot baru. Kalau Bapak mau berkenan nanti bisa masuk, tapi bayar per A 5.000. Masuk sana. Jadi kalau pakai HP. Iya. Oke ya, nanti kita gantian ya. Setelah Masnya ini kita baru foto lagi. Bapak-bapak bisa lihat dari sini itu ada aktivitas penambangan pasir dan batu di Sungai Gendol. Jadi nanti sepanjang Sungai Gendol itu sampai kita ke Bangker itu ada penambangan, beberapa tempat penambangan pakai eskavator.
Yang perlu diperhatikan dari bapak-bapak, jangan sampai melewati pagar ini, karena kita tidak tahu Tanahnya labil. dalam Pak ini Pak, sekitar 70-an meter Pak. Ilok. Outbound. Sedangkan warung-warung ini dulunya di sana ada gazebo itu ke utara itu gazebo. Bangker Kali Adem ini dibangun pemerintah tahun 2001. Pemerintah kita ya, bukan peninggalan Belanda ya. Terus diresmikan pemerintah tahun 2005. Nah, 2006 itu tertutup lava panas. Jadi Bangker Kali Adem itu dibangun pemerintah, diperuntukkan untuk warga sekitar yang beraktivitas di sini dan wisatawan. Kalau sewaktu-waktu Gunung Merapi erupsi itu mampu melindungi awan panas. Nah, tetapi waktu 2006 yang datang adalah material panas ini. Jadi 2 orang, 1 warga Kopeng, 1 relawan itu masuk sedianya untuk berlindung, tapi malah meninggal di dalam karena kayak di open. Nah, kalau awan panas kan begitu datang hilang. Tapi kalau material panas ini kan tetap sampai dingin. Sampai dingin. Mas, bentar Mas. Pas kejadian itu wisatawannya banyak nggak? Kok cuma 2 orang? Enggak. Oh, pas enggak. Itu relawan. Kan Oh, relawan. relawan iya. Jadi ya. bukan 2010 loh Pak. Iya. 2006 itu memang sudah ada tanda-tanda Oh, Pak. Dari alat itu sudah ada akan canggih waktu 2006. Nah, jadi setiap wisata kan ada relawan Pak. Nah, 2 orang relawan itu masuk. Pintu terus ditutup. Nah, kebetulan waktu itu material panas menutup. Kita bisa naik ke atas sana, Pak? Belum dibuka. Oh, tutup Bapak. Tutup. Tutup. Tutup Pak. Nah, jadi dulu akses masuk ke wisata itu dari sini Bapak. Sini. Dari sini naik ke sana sebelah Bangker ini. Nah, dari puncak Merapi, Bangker ini 4,7 kilo. Hitungannya puncak. Batas pertama ya, berarti kan batas Iya. pertama sekitar 5 kilo kan? Iya. Nah, setelah ini kan statusnya masih siaga Gunung Merapi. Tetapi rekomendasi dari pemerintah itu adalah kalau puncak pendakian 3 kilo sudah tidak boleh naik. Oh, jadi masih ada jalur pendakian sampai 3 km. 1,7 lagi. Iya, Arah pendakiannya dari arah Mbah Marikan. Masih 1,7 lagi. 3 kilonya nggak boleh. 3 kilonya ke atas nggak boleh. Jadi dari puncak itu 3 kilo udah nggak boleh naik. Oke. Itu dalam kondisi siaga. Iya, kondisi siaga sekarang. Iya, karena benar. Benar Pak? Benar Pak? Iya benar-benar. Nyalain baterai. Center. Nah, ini adalah transaksinya di Bangker ini ya. Jadi dibangun pemerintah memang tak ya ini. Tahun 2005 bangun ini. Selesai Pak. 2005 selesai. Diresmikan 2006. Oh. Kejadian. Oke. Jadi Bangker ini terdiri 2 pintu. Ini utama, Itu depan, bawah. belakang 2. Ini bawa lampu. Lampu handphone ada. Yang satu ini adalah kamar mandi. Yang satu di sebelah sana, di bawah sana itu adalah kamar tempat kondisi. Jadi 2 orang yang meninggal itu satu di depan pintu sini satu. Yang satunya di kamar mandi, di kolah kamar mandi ya. Ya, mungkin kita refleks sebagai manusia, kuana saking mananya ada air kan kita nyebur. Ternyata airnya mendidih. Lampu tuh nyalain. Sudah. Udah. Sewaktu 2006, setelah dievakuasi 2 orang itu, suhu di dalam Bangker ini masih 350 derajat. Waktu evakuasi. Terus setelah 2006 2 pintu ini enggak ditutup lagi. Jadi Bangker ini setelah 2006 bisa difungsikan lagi. Nah, pintu ini dibuka terus. Nah, sewaktu 2010 erupsi, material masuk.
istilahnya. Nah, ini material 2010, bukan Oh, jadi 2006. ini batu itu dia juga Iya, baru masuk, bisa masuk sudah tersusun begini. Ini kan batu pasir, Pak. Ini bukan batu semuanya, ini batu pasir. Oh itu. Mengeras. Begitu dikit tersusun Oh, begini. disisakan ini. Dulunya perlu Bapak? Ya. Disisakan untuk kenang-kenangan. Ya. Tapi waktu bangun kosong ya Pak ya? Ya kosong. 2006 aja kosong Pak. Ya. Karena pintu ini sudah tertutup waktu 2006. Jadi yang buat orang itu kan kayak di open ya. Ya. Jadi kalau orang yang belum tahu Bang ini peninggalan terjajah. Padahal pemerintah kita ya. Iya. Jadi fungsinya pintu itu ada lubang itu kalau kita berdiri di sini melihat kondisi di luar itu sudah aman belum? Nah, kalau sudah aman baru kita buka pintu. Udara dari mana Pak? Ini udara ya ini dari luar ini kan ada. Ini doang? Dua ini kan ada pintu dua besi itu ada dua lubang double. Nah itu masuk cahaya atau udara? Sirkulasi. Nah itu pagernya tuh tinggal bisa-bisa. Iya. Yang ringin kurungnya di mana? Ringin kurungnya di mana, Pak? Ringin kurung. Habis ya? Habis sudah nggak ini. Ini mereka lari-lari dari apa sih? Tadi Merak Sora. Ini Bapak Asih dari putra Mbah Marijan almarhum yang menggantikan Mbah Marijan Bapak Asih. Monggo. Izin ya, Pak? Ya. Gua pilih. Udah lihat makanan aja deh. Ya berurutan ya, monggo. Mau foto dulu di sini di dekat mobil APP? Enggak, Oh ya. Ya. Kita terangkan aja ya. Jadi di sini nama kampungnya adalah Kinah Rejo, kampungnya Mbah Marijan dulu. Dan dari puncak itu sama dengan Bimbangker, 4,7 atau 4, kilo ya dari puncak. Nah ini ada motornya Pak AC waktu itu yang terkena awan panas. Terus ada mobil APV yang kita ceritakan tadi, 2 orang relawan yang di dalam meninggal. Ya ini mobil APV-nya seperti besi tua ya sekarang ya. Nah yang kita kunjungi saat ini adalah rumahnya Pak AC yang tadi juru kunci Gunung Merapi. Kebetulan dia nomor 3, anak Pak putra Mbak Marijan nomor 3. Dan di sini ada beberapa koleksi rumah tangga yang terkena awan panas yang meleleh seperti di museum-museum tadi. Ada kayu-kayu yang hitam kayak ini terbakar dengan sendirinya. Boleh dilihat, boleh difoto atau difilm. Pintu Pak ini, lawang kalau bahasa Jawanya lawang. Lawang. Depan Bapak, Mas. Ya. Mbak Marijan tinggalnya di sini. Nah, Oh, sebelahnya. nanti kita ceritakan ya. Ini anunya ya, Ya, ini. anaknya tadi ya. Beberapa foto ya. Dua orang yang meninggal di dalam mobil ini Pak. Sebelum dikasih ini. 1, 2 ini. Masih muda ya. Orang yang meninggal di dalam mobil ini adalah pejabat yang 2 orang tadi. Waktu dia mau evakuasi Mbak Marijan. Terus alur dari silsilah Kuncen Merapi atau Juru Kunci Merapi ini pertamanya Mbah Hargo. Yang kedua adalah Mbah Marijan. Mbah Marijan meninggal, sekarang Pak Asih yang di warung tadi. Nah, itu. Nah, ini adalah pasca erupsi Merapi, ketebalan abu sampai di rumah-rumah warga hampir 5 cm ya. Terus waktu evakuasi pertama di daerah sini atau di daerah Magelang sana,
itu harus pakai mobil tentara kayak gini. Jadi kalau mobil biasa pakai ban nggak bisa jalan selip. Malah bisa terjadi kebakar. Oh, panas. Karena masih ini panas ya. Masih panas. Nah ini terbakar dengan sendirinya. Karena kering tau ya, terlalu panas. Nah, waktu dulu ada tradisi ya kalau di Gunung Merapi adalah labuan. Setiap 1 tahun pasti akan mengadakan labuan dari pihak keraton dan bertitik kumpulnya di sini. Kebetulan waktu itu kan rumah Mbah Marijan habis, jadi diberi tanda ini rumah kecil untuk pertanda titik kumpulnya di sini. Nah ini mau ke labuan ke Gunung Merapi. Oke ya. Jadi yang penasaran tadi rumahnya Mbah Marijan, ini lah. Kesultanan. Rumah Mbah Marijan di sini dulunya. Ini sekarang di Gunung Merapi sekarang nyaman. Ini istrinya. Lewat ini juga Yang itu direkam boleh. itu waktu ujung waktu itu. Kalau Simba diketemukan di dalam ini. Jadi kalau ingin masuk lepas alas kaki boleh. Dingin. Kalau masuk Silakan yang mau ritual. Cuma alas kakinya mau dilepas aja. Kita tunggu di sana aja. Salam persahabatan, saya Karyono, Guru Besar PPS Budi Jati di Jejak Sang Guru. Nah, sekarang di Jejak Sang Guru, saya sekarang berada di monumen atau dulunya adalah rumah dari leluhur kita, yaitu Mbah Marijan, yang beliau adalah juru kunci Merapi yang ditunjuk langsung dari Sinuwun ke-9. Nah, Mbah Marijan itu menggantikan bapaknya. Karena bapaknya adalah bernama Mbah Marijo. Nah, sekarang setelah Mbah Marijan wafat, diganti putranya yaitu Bapak Asih. Yang tadi saya sudah ketemu di depan. Nah, untuk ini tujuan kita ke sini adalah satu, melestarikan sejarah. Dan kita kepengen tahu sebenarnya figur yang sebenarnya Mbah Marijan itu kayak apa. Nah, setelah saya diizinkan Allah, kita mendoakan diberikan suatu petunjuk atau pesan-pesan dari Mbah Marijan. Nah, Mbah Marijan ini wafat tahun 2010. Pada saat itu erupsi Merapi yang sangat besar. Terus saya menanyakan, kenapa Mbah kok Simbah sampai sedo atau meninggal? Dia hanya mengatakan, Kar, jadi pemimpin yang tanggung jawab sing apik. Ojo nganti rakyat sengsara ning pimpinan enak. Nah, pada waktu saat kuwi wargaku suka sing daranono. Nah, aku medun nyelametke awakku. Iki kesane kaya apa? Kuwi bukan pemimpin yang bener. Jadi pemimpin yang bener, rakyat wis do sengsara kabeh, do mati. Seorang pemimpin bener, aku kudu melu mati. Itu kata beliau. Karena tadi memperlihatkan saya dijajan Allah dengan figur dia hanya memakai baju putih. Baju putih, semuanya serba putih. Peci putih. Itu yang saya lihat. Dan dia wajahnya agak sedikit muda. Nggak seperti yang digambarkan ini. Ini sosok Mbah Marijan terakhir yang sebelum meninggal sebenarnya. Tapi yang muncul tadi adalah Mbah Marijan menunjukkan adalah figur yang sangat ceria dengan senang hati. Itulah pesan yang disampaikan saya. Karena saya menanyakan,
Nah, setelah itu dia juga mengatakan ke saya, Kar, kue wong kuwi kabeh bakal ngunduh woing pakarti. Apa mbah woing pakarti? Woing pakarti, semua orang tak akan menuai hasilnya. Lakuin nandur apik, muncul ya info ya apik. Nandur kowe elek, kowe entuk sing elek. Jadi kita menanamkan sesuatu yang baik pada siapapun dan kita berdekatan dengan Allah, kamu akan mendapatkan suatu hasil yang baik. Tapi kalau nanam jelek selama hidup kamu, ya kamu akan menerima sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Ya akan menerima suatu kejelekan. Itu kata beliau. Dia ngamalkan. Jadi wong ngerti sing semel wae pikire. Sing penting apa? Sing penting itu usaha. Karo aja nganti doa, aja nganti lali karo wong tuwa. Jadi intinya kita hidup itu jangan melupakan Tuhan dan kita harus selalu usaha dan jangan lupa dengan orang tua yang sudah meninggal maupun belum ataupun leluhur. Itu yang dia sampaikan ke saya. Ilmu kowe bener kowe rasa digoleki. Napa kowe nindak sing apik, entuk apik. Sing tok apik, sing tok golek iki mesti ketemu. Itu pesan dari Mbah Marijan. Jadi seperti itulah pesan-pesan dari Mbah Marijan saya terima. Jadi hidup kita itu selalu semuanya aja. Sing penting usaha, ojo lali karo Allah. Jadi selalu menjalankan ibadah-ibadah kita. Ini sosok dari Mbah Marijan. Saya di sini hanya tujuan kita ziarah, melestarikan sejarah, budaya, dan pesan-pesan apapun yang saya sampaikan ke Mbah Marijan ke saya akan saya laksanakan. Ya. Jadi ilmu ki rasa digoleki. Nah, kowe tindakan sing bener kowe mesti untuk kelebihan. Allah akan berikan kelebihan itu. Itu pesan dari Mbah Marijan. Jadi kita akan melanjutkan melestarikan sejarah sesuai dengan rencana kita di lain tempat. Jangan sampai kita melupakan leluhur kita. Itu yang saya terima dari pesan Mbah Marijan. Terima kasih.